Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 3. Anak-anak, KD yang akan kita pelajari yaitu PPKN KD 3.2, Bahasa Indonesia KD 3.2 dan IPS KD 3.3. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan informasi, menuliskan peta pikiran, menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Ayo kita baca teks berikut ini. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Anak-anak, mari kita olah informasi dari teks bacaan yang telah kita Anak-anak, dari teks bacaan yang telah kita simak, ada beberapa informasi penting. Masih ingatkah kalian tentang cara mengolah informasi? Yaitu kita gunakan kata tanya apa untuk menanyakan hal atau benda, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan tokoh, mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan, dan bagaimana untuk menanyakan cara atau proses. Sekarang coba perhatikan halaman 24 dari bacaan Hari Menanam Pohon. Lengkapilah peta pikiran yang ada di buku siswa halaman 24. Anak-anak, kalian telah membaca bacaan teks Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya
yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam, sosial dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab manusia dibedakan menjadi 5, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Sekarang kita pelajari satu persatu. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajiban sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Evi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Evi ditegur Bu Guru dan Evi mendapat sanksi akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jika kalian sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kalian telah melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contohnya, Pak Budi warga masyarakat Desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus bekerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap bertanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran.
Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Seharusnya pohon-pohon yang akan digunakan untuk industri harus diambil dari hutan tanam industri atau HTI. Pemerintah memberikan hak pengelolaan HTI kepada para pengusaha. Para pengusaha itu harus mematuhi aturan yang ditetapkan. Aturan itu misalnya umur pohon yang boleh ditebang dan penanaman kembali apabila pohon ditebang. Batang pohon memang mempunyai banyak kegunaan. Banyak perajin yang memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Mari kita pelajari jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Masih ingatkah kalian tentang letak geografis Indonesia? Ya, kondisi geografis Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Berbagai kegiatan ekonomi di lingkungan daerah sekitar, diantaranya ada yang bekerja di lahan persawahan, beternak, berdagang, budidaya ikan, dan perkantoran. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Adapun jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia diantaranya agraris, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan perdagangan, serta industri atau perindustrian. Yang pertama adalah agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris diantaranya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Kedua yaitu peternakan. Peternakan dibedakan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, dan peternakan unggas. Kalian lihat contoh peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Sedangkan peternakan hewan besar misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Adapun peternakan unggas misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu perikanan. Perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat dibedakan menjadi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar contohnya lele, nila, mujair, gurami, dan mas. Kemudian perikanan air payau contohnya adalah bandeng. Selain perikanan darat, ada juga perikanan laut.
Usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Laut menghasilkan ikan, udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Sedangkan kegiatan ekonomi yang keempat yaitu pertambangan. Adapun jenis pertambangan dibedakan menjadi barang tambang mineral logam, barang tambang mineral non-logam, dan barang tambang sumber energi. Barang tambang mineral logam contohnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Sedangkan barang tambang mineral non-logam diantaranya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Untuk barang tambang sumber energi diantaranya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sektor kegiatan ekonomi yang kelima yaitu kehutanan. Saat ini, luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau karena alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Kegiatan ekonomi yang keenam yaitu perdagangan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencangkup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Sektor yang ketujuh yaitu sektor industri atau perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha perindustrian dapat dilakukan dengan perorangan atau kelompok. Usaha perindustrian dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa perbanyak referensi dalam membaca buku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.